Ya waktu itu saya masih ingat banget, waktu itu hari Sabtu. Saya dikasih tahu bahwa yang ngasih tahu bukan yang punya lapak, Mas. Malah dari yang ibu-ibu tukang parkir di situ, dia bilang ke saya dan beli ke saya. Mas, lah Masnya besok mau pindah kemana? Ini kan mau digusur, Mas. Besok harus udah rapi semua ini depan. Loh, iya apa, Bu? Nama saya Wahyu Variatin, usia saya 21 tahun, alamat saya Pakedongan, RT 04 RW 07, Kecamatan Pakedongan. Dulu pas saya masih kerja, pas saya masih memutuskan untuk berencana usaha sendiri, mereka bilang gini, apa kamu sanggup? Kamu juga dulu sekolahnya kayak gitu, nggak kayak teman-teman kita sering nggak masuk jam sekolah, kita sering belum waktunya pulang udah pulang. Ya dari situ saya berpikir bahwa saya bismillah untuk melakukan apa yang saya inginkan ke depannya, dan selagi itu nggak merugikan teman-teman saya tetap maju, dan insya Allah ini jalan yang benar kok, nggak salah nggak. Kalau yang saya tahu dari dawet itu sendiri, ya saya kan lahir di Banjarnegara, dan dawet itu berasal dari kota saya yaitu Banjarnegara. Ya setahu saya kalau dawet itu adalah ciri khas dari Banjarnegara, yaitu dawet ayu Banjarnegara, dan salah satu minuman yang sangat legend banget bagi masyarakat di Banjarnegara. Dari anak-anak sampai lansia mungkin udah nggak asing sama minuman yang itu satu itu, dawet ayu Banjarnegara. Untuk awal-awal khususnya orang tua saya sendiri ngizinin, Mas, kalau kamu sanggup ya monggo, kalau belum siap tunda dulu, jangan dulu. Udah saya cerita ke kakak saya yang sedang merantau di Jakarta. Saya cerita, ternyata pas awal dulu kakak saya jawabannya itu berbeda sama orang tua saya. Ya mungkin karena kakak saya nggak mau kalau saya masih muda, banyak kepikiran yang bermacam-macam, bikinnya bercabang. Dan selang beberapa minggu saya main ke Es Duren, salah satu itu adalah pemiliknya, salah satu owner Dendawat sendiri. Sebenarnya saya ke situ nggak sengaja, Mas. Waktu itu saya pulang kerja jam 4, saya main ke situ ngobrol-ngobrol. Salah satu dari owner Dendawat itu menawarkan Dendawat itu sendiri. Waktu itu kan berarti baru launching kayaknya kalau nggak salah. Dendawat itu jelaskan ke saya, menawarkan secara detail, dijelaskan ini itu dan sebagainya, sistem dan penjualan, harga untuk modal awal berapa, jelaskan secara rinci. Nah dari situ muncul saya, nah mungkin ini salah satu jalan dari Allah untuk saya usaha di bidang kuliner. Kalau untuk jualan dendawet berarti terhitung sejak saya keluar dari pekerjaan yang terakhir 6 bulan, berjalan 6 bulan di Pucang, tepatnya pasar Pucang, cuma 2 bulan karena masalah waktu itu saya dapat ada penertiban pasar, katanya mau di pasar mau ada pembersihan pasar depan-depan itu, dan akhirnya saya pindah ke Batur, dan ke Batur sampai sekarang. Di Batur berarti udah berjalan 4 bulan, berarti sama di Pucang Batur udah 6 bulan jalan. Iya, Mas, tadi udah berunding kesepakatan ini dari pihak pasar, katanya besok udah mau ditertiban lagi, besok pagi ini semua harus rata, semua harus bersih semua. Nah saya konfirmasi ke yang punya lapak, Bu, apa ini benar? Katanya besok mau digusur tempat yang saya pakai ini. Iya ya, ibu itu bilang ke saya sebelumnya, saya minta maaf Mas, saya nggak bilang dulu ke Mas kalau mau digusur tempat ini.
Terus ya itu, terus ini gimana Bu, soalnya kan ini kan saya baru 2 bulan ya masih, ini kan belum, yang itu kan waktu itu saya bulan kedua di kena penertiban pasar, waktu itu akhir bulan sih Mas, waktu itu kayaknya kalau nggak salah tanggal 25 atau 26 gitu. Saya konfirmasi ke yang punya lapak, ini pembayarannya gimana Bu, ya terserah Mas aja, karena ya saya nggak tahu kalau tempat ini mau digusur Mas. Dan setelah itu ya udah, mungkin ini salah satu cobaan dulu paling paling besar kalau pas di Pucang. Saya masih ingat sampai sekarang, pas opening 27 cup, berarti kalau kita rata-rata kan ambil harga tengah-tengahnya kan cuma dapat 270, itu penjualan paling paling tinggi. Nah saya dari situ, ini alhamdulillah dapat segini untuk pertama jualan opening. Ya saya kira kan, asumsi saya kan, analisa saya ke depannya insya Allah bakal rame. Setelah berjalan hari kedua, ketiga, dan sampai seterusnya, ternyata penjualan saya malah semakin merosot, dan paling satu hari cuma laku 5 cup, malah sudah pernah 2 cup tok saya udah pernah. Kalau selama saya di Batur 4 bulan berjalan ini paling banyak 120 cup, banyak banget sih Mas, berapa kali lipat dari yang dulu. Kalau yang dulu kan paling paling tinggi 27, itu pun pas opening dan promo. Dulu saya awal nggak yakin kalau di daerah dingin kok jualan es laku. Saya tanyakan itu semua, saya sama penjual es itu juga dijelaskan kalau di sini orangnya sama kok kayak yang di bawah, suka es sama aja, sama pasarnya di sini juga insya Allah bagus Mas. Dan saya pun tempat yang saya sekarang tempati itu, yang buat jualan itu pun dikasih tahu sama yang penjual es itu, tepatnya di depan saya itu cuma letak satu jalan, seberang jalan saya itu dikasih tempat. Mungkin di depan salon itu, yang punya salon kan namanya Mbak Arum, mungkin di tempat Mbak Arum itu masih bisa Mas, coba di izin dulu ke Mbak Arum, bilang kalau mau buat jualan gimana. Dan hari berikutnya saya naik lagi ke Batur, saya bilang ke yang punya salon, alhamdulillah saya diberi jalan kemudahan untuk mencari tempat. Satu hari tok saya udah punya tempat, dan pemilik tempat itu alhamdulillah juga care banget sama saya, monggo buat jualan aja. Waktu itu sebelum kejadian digusur itu, teman saya kan ada yang di Jawa Timur, di Jember. Teman saya bilang, saya pengen ikutan jualan dendawat kayak kamu, apa join aja. Nah dari situ saya berpikir, ini omset kayak gini kalau saya teruskan nggak jadi, malah adanya ya rugi, minus stok. Dari situ saya berpikir, mungkin apa saya tak bawa ke Jember aja, ini joinan sama teman saya. Akhirnya saya cerita ke orang tua saya, udah diizinin sama orang tua saya, kalau kamu mantap monggo berangkat, yang penting dari orang tua nggak bisa bantu apa-apa, bisa aja bantu doa tok. Nah setelah itu saya udah mantep Mas, saya udah cerita ke Dendawat juga bahwa saya boot yang sekarang ini, yang di Batur ini, mau tak bawa ke Jember aja Mas, mau tak sistem join sama teman saya. Mitra Dendawat semuanya tersebar di seluruh Indonesia, sekitar 70 lebih, dan mereka adalah orang-orang yang insya Allah orang-orang yang hebat, dan mereka sudah membuktikan semuanya sistem yang ada di Dendawat baik untuk ke jangka panjang, untuk masa depan kita sendiri, para mitra-mitra Dendawat.